Dan pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Proses pemadaman rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Lindung, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara masih dilakukan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar menjadi kendala petugas melakukan pemadaman. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 7 pada Kamis malam dipicu dari percikan api saat pemilik tengah mengisi ulang baterai mobil listrik. Percikan api merambat ke bahan cairan mudah terbakar hingga api dengan cepat membesar. Banyaknya bahan kimia mudah terbakar ditambah kontur bangunan yang tertutup rapat membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Kebakaran itu diawali dengan mobil listrik, ya. Mobil listrik informasi dengan saat ngecas. Nah, saat ngecas itu keluar percikan api informasinya, langsung membesar, kemudian menyambar ada bahan thinner atau kimia di dalamnya. Nah, itulah yang mengakibatkan kebakaran membesar. Informasinya penghuninya ini di belakang, sedangkan dia mau menyelamatkan diri sudah terkepung oleh api di depannya, otomatis di belakang. Nah, di belakang rumah itu tembok dan atasnya teralis besi, makanya tidak mungkin dia akan bisa keluar. Nah, pada saat pemadaman di belakang juga kami kebetulan ikut mencongkel teralis ya dari jendela untuk bisa mau menyelamatkan korban. Namun kita tidak berdaya karena apinya yang sudah besar. Pemirsa, 5 orang diduga masih terjebak dalam peristiwa kebakaran rumah di Teluk Gong, Jakarta Utara. Lalu apakah petugas saat ini sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Putri Sofia, langsung dari lokasi kebakaran. Putri Sofia, bagaimana dengan proses evakuasi terhadap para korban? Ya, selamat siang, Sira dan juga pemirsa Tifon. Benar sekali, dari peristiwa kebakaran yang terjadi di salah satu jalan di Jalan Lindung, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari informasi yang kami dapatkan yang memang sudah dievakuasi, begitu terdapat 5 orang yang tewas dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada tadi malam. Yang mana kelima korban ini diduga merupakan salah satu keluarga yang ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran dan juga satuan tugas yang memang berjibaku dengan api tadi malam hingga pada pagi hari ini, tepat di lantai 2 rumah yang ada di belakang saya, yang merupakan rumah yang pertama kali terdapat percikan api yang menjadi dugaan penyebab dari kebakaran yang terjadi pada tadi malam. Dan memang untuk saat ini proses pemadaman dan pendinginan juga telah rampung, yang mana kalau untuk dilihat dari kronologis kebakaran yang terjadi, ini pertama kali salah satu saksi melihat bahwa ada percikan api di bagian depan rumah, yang mana ini diduga menjadi penyebab kebakaran, dan mereka pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran yang langsung mengerahkan sekitar 10 hingga 23 mobil pemadam kebakaran beserta 80 hingga lebih personil dari petugas pemadam kebakaran. Dan proses pemadaman ini rampung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi malam, dan untuk proses pendinginan ini terus dilakukan hingga pukul 6.00 pagi tadi. Dan untuk bagaimana kondisi dari kelima orang yang tewas ini, dari pihak kepolisian tadi kami juga mendengarkan pernyataan langsung dari Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Adi. Ini menyatakan bahwa untuk kelima korban ini diduga merupakan satu keluarga yang ditemukan di lantai 2 salah satu rumah yang juga menjadi terdampak kebakaran ini. Yang mana kalau kita lihat total dari kebakaran ini juga melahap habis 4 rumah yang juga sama-sama dijadikan tempat usaha. Lantas mengapa sampai akhirnya api ini merembet kepada 4 rumah lainnya? Ini karena diduga api pertama kali ini muncul begitu di salah satu rumah, yang mana di bagian depan rumah ini banyak sekali barang-barang yang dapat menyambarkan api begitu cepat gitu. Kalau dari penuturan warga tadi kami mendengar bahwa memang banyak sekali botol-botol gas begitu, seperti spray dan juga beberapa cacat warna yang memang diduga menjadi faktor mengapa sampai akhirnya api ini merambat dan juga menewaskan 5 orang. Dan dari pihak petugas pemadam kebakaran sendiri juga melakukan berbagai upaya dalam proses pemadaman. Salah satunya adalah untuk membongkar teralis yang berada di lantai 2 keempat rumah ini, karena memang kalau dilihat dari kontur bangunan sendiri, ini kontur bangunannya cukup tertutup, yang menjadi salah satu upaya yang menjadi kendala begitu bagi pihak pemadam dan juga satuan tugas yang berlangsung. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri, informasi langsung dari kawasan Penjaringan di Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.